Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'ata min yaumina hadha ila yaumil ba'thi wan nahdhah. Wa qala Allah ta'ala laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Al-ayah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Sahabat-sahabat dari Risma JT, terutama yang malam hari ini mengawal pengajian karim, kajian rutin remaja mingguan ya. Dan semua Bapak Ibu hadirin wal hadirat, saudara-saudaraku, para kawula muda, harapan agama, bangsa dan negara. Memang di mana-mana yang terbanyak hadir itu biasanya mbak-mbak atau ibu-ibu daripada yang mas-mas atau bapak-bapak. Di luar sana juga kalau ada pengajian yang paling banyak ibu-ibu. Ibu-ibu terkenal ngaji ini sergap gitu ya. Tapi terkenal rak mudengan. Tekan omah tekoni, Bu mau ngaji ini apa? Bu kiai ini lucu apa gitu. Karena kiainya sering mengabarkan basyir, yaitu mengantarkan kabar gembira, sehingga akhirnya seneng tok itu ya. Nadirnya kurang. Mengantarkan info-info yang menyedihkan atau yang nakut-nakuti atau yang serem-serem itu jarang, sehingga akhirnya kiai ini kalau enggak lucu itu dianggap terus rasa tinggu rak wis kiai ini rak lucu gitu. Urung-urung malah guyu sih. Tak lupa dulur-dulur dari sahabat Hadroh sini aja Mas, namanya apa? Jadal? Oh, Padang Jagat. Diwale Jagat Padang. Ki mesti mamu nusko Padang terus. Padang Jagat. Padange jagat-jagate so Padang karena kalian. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, pada malam hari ini kajian kita tentang masalah kaitan basyir wa nadhir. Tadi sudah disampaikan oleh pembawa acara atau host kita bahwa Nabi itu diutus oleh Allah untuk membawa kabar gembira dan juga kabar yang menakutkan atau nadhir ya. Kalau kita berkiblat di surah Al-Ahzab ayat 45 gitu ya. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira da'iyan ilallahi bi'idnihi wa sirajan munira. Ini ayat yang paling populer, bahwa sifatnya Nabi itu salah satunya adalah basyir wa nadhir. Nabi itu juga mempunyai nama lain basyir wa nadhir. Basyir itu salah satu nama lain dari nama Kanjeng Nabi. Biasa ya, zaman sekarang juga banyak orang menggunakan nama lain. Saya pernah mencari orang yang bakul kedelai di Merican sana. Itu namanya bagus. Saya lupa nama aslinya, tapi ternyata di sana itu panggilannya itu Pak Trubus gitu ya.
Pak Trubus itu nama kinayah atau nama lakop panggilan gitu. Justru nama aslinya itu nggak begitu populer. Di KTP-nya itu bukan Pak Trubus tapi terkenalnya Pak Trubus. Nama lain ya, nama lakop gitu ya. Kemudian juga ada, saya pernah mencari orang itu namanya tidak sesuai dengan asli KTP-nya, terkenalnya itu Ngadenan, sebetulnya namanya itu Abdullah Adnan gitu ya. Tapi undang-undangannya apa? Ngadenan. Itu ceritanya dulu ibunya kalau pas ngelahirin susah banget, nguantek ngedene tenanan, akhirnya anaknya lanang jenenge Ngadenan gitu ya. Panggilannya ya Ngadenan itu. Sebetulnya Abdullah Adnan gitu ya. Nah, itu. Banyak ya yang namanya Adnan ya, Adnan Buyung Nasution, Pak Kiai Adnan, banyak itu. Saya punya ponakan namanya Fadil Dudang Kancane Kendil gitu ya. Macam-macam ya. Tapi Nabi itu mempunyai nama Bashir, itu bukan alam lakop, tapi memang nama lain beliau ya. Ada berapa itu? Banyak sekali. Sama dengan Al-Quran. Al-Quran itu nama lain Al-Quran kan banyak. Ada Hudan, ada Rahmah, ada Nur, gitu kan? Ada Al-Furqan, ada 55. Itu di kitab Mustalahul Tajwid yang dikarang oleh Abu Ya Kiai Haji Abdullah Umar Al-Hafidh Kauman yang makamnya di Pegandon. Itu ada keterangan nama lain Al-Quran itu ada 55. Nabi itu banyak nama lainnya, termasuk ada Khairul Bashar dan juga Khairul Anam. Nah saya ini Khairul Amin gitu ya. Ya lumayan lah nempel ngarepe itu ya, depannya nggak ada Amin, tapi kan Amin itu julukan Nabi Al-Amin, lumayan nempel ngarep bek buri petalan, Khairul Amin. Jadi nama lain Nabi itu ada Bashar juga, Khairul Bashar. Kemudian juga ada Yasin. Yasin itu nama lain Nabi. Maka di dalam surah Yasin itu ulama tafsir ketika memberikan keterangan Yasin itu artinya ya Kanjeng Nabi. Terbukti terusannya, lanjutan ayat wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Sesungguhnya engkau itu siapa? Ya Kanjeng Nabi. Laminal mursalin, sungguh kami angkat menjadi Rasul. Berarti K itu kepada Kanjeng Nabi berdekatan dengan ayat Yasin. Berarti Yasin itu artinya adalah Kanjeng Nabi sendiri. Berarti kalau ada orang punya nama Yasin itu berarti tafaul dengan Kanjeng Nabi. Gitu ya. Kemudian ada lagi Nabi itu punya nama Toha. Di sini ada Imam Pak Yai Toha Al-Hafidh ya, MACT. Masih ada Mas Pak Yai Toha? Yang Pekalongan itu kayaknya ya. Toha itu juga ulama tafsir menjelaskan bahwa itu adalah Nabi Muhammad karena lanjutan ayatnya ma anzalna alaikal qur'ana litasqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilam mimman khalaqal arda was samawatil ula. Kanya di situ khitabnya adalah kepada Kanjeng Nabi. Jadi Toha, Yasin itu adalah nama lain dari nama Nabi Muhammad, termasuk Mustafa. Jadi ada yang namanya Mustafa ada, Risma itu. Ya Mustafa syai'un lillah, ya nuram min nurillah,
Ini sholawat jadul Mas, ora usah diterbangi ya. Ki sampean nek ora ning ruang tertutup ngono tak kira rokokan kabeh biasane ya. Biasane balbul. Ki mau aku ya rokokan sik Mas ning jaba. Sik sak rokokan sik gitu. Mangkat kegasian dadi tanteni sego padange rak metu-metu. Ya ta. Biasanya itu ada dari sinar pagi itu ada biasanya. Iki mau tak deloki kok isih ana arem-arem tok gitu. Arem-arem ya ana ning meja ni ora disuguhno. Monggo iki ngono ki ora ya ta. Guyon ya Mas ya biasa. Tapi kopine metu. Alhamdulillah kuwaite pol gitu. Loh, tapi kopi itu harus ada pahit-pahitnya seperti kehidupanmu. Ya kan? Yo, jalan itu harus ada yang berliku-liku seperti janjimu. Kemarin saya ngaji di Bonang itu berliku-liku itu. Bonang itu ternyata ada yang dekat Kali Kondang, ada yang dekat dengan Wedung. Wah, rodok berliku-liku itu. Saya juga nyanyi waktu itu. Berliku-liku janjimu, berbelok-belok cintamu, sehingga aku jemu pada dirimu. Aduh puyung, mengapa lupa padaku? Gitu. Ibu-ibu pasti hafal lagunya siapa Bu ini Bu? Manis Manja Group loh. Dulu ada kan Manis Manja kan? Ine Cynthia dan kawan-kawan. Canom-nom saiki nggak hafal lagu itu gitu ya. Apalagi paling bila ingin melihat janda di dalam kolam. Dulu janda ning jero kolam itu. Nah, Bapak Ibu dan saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, maka Nabi itu mempunyai sifat dan juga sekaligus nama yang sesuai dengan karakternya beliau dan tugas beliau, termasuk Bashir. Wah, maka kalau ada orang namanya Pak Ki Bashir atau pakai short Bashir, ya ini kalau dalam konteks ini pakai shin besar Bashir. Atau Nadhir, biasanya Nadhiron. Saya punya teman di Futuhiyah dulu namanya Kang Nadhiron. Saya punya teman penyuluh agama namanya Bashir. Ada semua ternyata nama itu. Kalau yang di Meranggen Al Anwar, pengasuhnya Pak Kiai Abdul Basir Hamzah. Ini tadi siang nembe kapundhut ya. Dimakamkan besok jam 7:30 di Ngemplak itu ya. Itu guru saya, gurunya Gus Inam juga itu. Keluarga Futuhiyah lah itu ya. Muridnya Mbah Yai Muslih Meranggen itu ya. Kakaknya Romo Ki Haji Sotik Hamzah itu ya. Itu Pak Kiai Bashir. Nah, Bashir pakai shot tapi yang kalau itu ya. Kiai Abdul Basir Hamzah. Bapak Ibu dan saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, pertanyaannya, kalau sesuai dengan judul kita itu Nabi itu mengawal kita, memberikan kabar tentang Bashir, kabar gembira. Kemudian Wanadhir, kabar tentang peringatan. Di sini tertulis peringatan, betul ya. Kalau menakut-nakuti itu terlalu dalam. Jadi peringatan. Maka di sini tertulis darurat, dicoret. Itu artinya bisa dipakai, bisa tidak. Karena dalam keadaan darurat, dalam keadaan terpepet, kita harus memberikan nadhir, kabar yang menakuti atau peringatan. Ya, bolehlah dimaknai kabar yang menakutkan, bolehlah. Nyatanya di dalam Al-Quran juga banyak kabar tentang yang apa? Menakutkan. Berapa banyak ayat di surat-surat yang di akhir pada juz 30
juz amma itu banyak menceritakan tentang kabar yang nadhir, kabar peringatan, kabar yang menakutkan. Contohnya menerangkan tentang kiamat. Wan nazi'ati ghurqa, al qari'ah mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah. Kemudian ada lagi idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Itu kan cerita yang nadhir itu ya, cerita yang menakutkan kan, memberikan peringatan ini suatu saat ada kabar yang sekarang dikabarkan, yaitu yang menakutkan yang akan terjadi nanti di yaumul kiamah, yaitu di mana bumi digonjang-ganjingkan, diobrak-abrik sama Allah. Tidak seberapa kalau kemarin itu ada gempa di Jogja 5,8 skala Richter. Bahkan ini ada info lagi, nanti juga akan ada yang berpotensi tsunami. BMKG sudah menyampaikan, walaupun ini bukan kabar yang menakut-nakuti, tapi memberikan peringatan, sinyal, nadhir. Jadi nadhir ini juga dimiliki oleh BMKG supaya berhati-hati, ada potensi gempa yang berkekuatan sekitar 8,5 skala Richter, berpotensi terjadinya apa? Tsunami. Bukan menakut-nakuti dalam arti supaya nggak tenang, peringatan. Namanya juga peringatan itu ya, memperingatkan supaya lebih siap-siap dan hati-hati. Walaupun tidak selalu harus terjadi, karena kadang-kadang diprediksi hujan ternyata panasnya ngentak-ngentak. Diprediksi panas ternyata uduan deres. Padahal ya wis goleke Rara sapa kek sing tukang menghentikan hujan gitu ya. Ternyata iso uduan deres. Pernah ya Rara namanya itu ya. Wah. Dukun wis bertindak duncali celana dalem ber. Tapi nek kehendake Gusti Allah hujan tetap hujan. Malah kadang panas campur udan, udan campur panas. Ngono isih diarani jare udan kethek kok gitu. Padahal kethek ra salah apa-apa lho kuwi. Jadi nadhir ini juga dimiliki oleh BMKG juga. Ya. Dalam arti memberikan apa? Peringatan. Nah, Al-Qur'an juga banyak memberikan peringatan, sinyal tentang esok ada hari paling akhir, entek-enteke mongso, yaitu datangnya hari apa? Kiamat. Jadi juz amma itu rata-rata awal-awalnya surat itu adalah menerangkan tentang kiamat. Al-Qari'ah, Al-Humazah, oh bukan apa? Al-Zalzalah. Ya, itu banyak menerangkan tentang kiamat. An-Nazi'at, Al-Insyiqaq. Apalagi di tengah-tengah surat juga banyak menerangkan tentang kiamat. Itu Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an pun juga ada peringatan, disebut dengan nadhir, dengan adanya sinyal-sinyal tentang besok akan adanya hari apa? Kiamat. Kabar tentang masalah tsunami juga ada di dalam Al-Qur'an, yaitu dikisahkannya Nabi Nuh alaihi salam. Itu juga sinyal, disebut nadhir juga. Tapi juga berapa banyak Allah menceritakan kisah-kisah yang menyenangkan, disebut dengan basyir, kabar gembira. Termasuk Ali Imran 133. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian kepada ampunan dari Tuhanmu dan raihlah surga, yang surga itu luasnya seluas langit dan bumi,
diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa. Coba bayangin, ini kan basyir namanya, kabar gembira nek awakmu kabeh kuwi kongkon ngrebut swargane Gusti Allah yang surga itu luasnya itu seluas langit dan bumi. Ini basyir juga namanya, kabar apa? Gembira. Di dalam kitab Qatrul Ghuais, wah kitabnya kuwecil tapi sini wah ngeri itu ya. Itu ada keterangan malaikat itu sayapnya bainal masyriq wal maghrib, antara jagat kulon jagat wetan itu kalau dibentangkan itu enggak cukup saking gedene bangsa apa malaikat. Ada keterangan juga di kitab Qatrul Ghuais itu menerangkan tentang alam malakut ya, tentang alam malakut. Nah, ketika berbicara tentang nadhir di dalam Al-Qur'an, Al-Qur'an banyak menceritakan tentang nadhir, juga tak kalah banyaknya Al-Qur'an banyak menceritakan tentang apa? Basyir, kabar gembira. Itu di dalam kitab Qatrul Ghuais itu diterangkan malaikat itu pernah mencoba mengukur surganya Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar sahabat itu pernah diukur oleh malaikat, kira-kira jaraknya itu berapa kilo atau pirang hektar. Istilahnya sekarang itu surgane Sayyidina Abu Bakar itu berapa hektar ya. Itu dihitung sama malaikat. Malaikat itu terbang. Kata Allah, malaikat kamu tidak akan pernah mampu mengukur luasnya surganya siapa? Sayyidina Abu Bakar. Tapi malaikat bersikukuh. Akhirnya dicoba oleh malaikat mau mengukur jembare ombone surgane Sayyidina Abu Bakar. Ternyata terbuang panjang lama itu enggak sampai ujung juga. Sampai tenaganya habis, ambruk, tiba, lemah, lunglai, letih, lesu. Apa meneh? Awe baleni. Lemah, letih, lesu, lunglai, apa meneh? Loyo kita. Loyo. Sampai malaikat kapok, ya Allah, begitu panjangnya swargane Sayyidina Abu Bakar, ya Allah. Lah kowe kan wis tak kandhani, nek kowe kira mampu ngukur, ya Allah berikan kekuatan lagi saya, ya Allah. Saya akan tetap ngukur berapa lebarnya, luasnya surganya Sayyidina Abu Bakar. Ternyata dikasih kekuatan lagi, terbang lagi, ternyata enggak sampai juga. Sampai kemudian Allah katakan arduhas samawatu wal ardu. Ombone swarga kuwi meliputi langit dan bumi. Jadi mudah-mudahan panjenengan yang hadir ini min ahlil jannah semua. Amin. Tak kai gambaran jenengan surgane jenengan sok ben kuwi yo sak alam donya iki kuwi wae jenengan tok. Ngono lho. Lah karena arduhas samawati wal ardu. Saombone langit bumi kanggo wong siji. Namanya juga beda alam di akhirat. Loh, lah kok ombo mentat. Lah engko lapo meane kono lho. Bukan seperti sekarang ini. Sekarang ini kalau kita kesepian, bosen. Betul? Ketika kita kesepian, bosan buka HP, balesi WA wis, ganti IG bosen nih TikTok. TikTok ini paling lancar, terus nganti isu. Cari kira-kira ben rak bosen. Maka dulu itu ya pekerjaan yang paling membosankan itu adalah menunggu. Tapi sekarang ndak. Ditekoni, Mbak, tekan di perjalanan. Meh tekan, rada engko ra apa aku lagi asik kok gitu ya. Kalau dulu
telat sedikit meraco-meraco. Kowe ora ngerti pekerjaan yang paling membosankan itu adalah menunggu. Sekarang ndak. Yang ditunggu ndak datang-datang tenang wae ono HP ya kan. Oh, bahkan sudah di depan mata adep arep ya tetep HP-nan. Suami istri ning restoran bareng maem bareng ya wong loro nyekel HP bareng. Sing kene ngomong mbek si A, sing kene ngomong si B, dadi bil ghaib kabeh gitu ya. Jadi apalah arti adep arep gitu ya. Ternyata kita ngobrol dengan orang lain. Tapi ini harus kita sikapi. Wong wis adep arep kuwi mestine ya materine wis entek. Kalau materinya sudah habis kita bolehlah ya ngobrol dengan orang yang ada di luar sana. Kan yo bosen ning omah ketemu bojo, ning warung ketemu bojo, ning restoran ketemu bojo. Ayo ning warung steak ngono. Ah, karo ngenteni makanan kowe meneh petuk terus gitu. Maka suami istri itu kadang-kadang yo lebih baik itu kadang yo petuk, kadang ndak. Ning yo aja apa iki jenenge sing adoh LDR. LDR itu yo kuwi spesial loh, angel loh. Di bojo kok LDR. Tapi adik saya itu ada itu ya, yang LDR. Jadi kerjanya di Jawa Barat, yang perempuan di sini. Itu bisa ternyata. Ya. Sing ora iso pas pacaran LDR ora gelem gitu ya. Saya pernah ketemu sama mbak-mbak itu. Nduk, kowe anggar-anggar putus wae to, Nduk. Dia jawab, "Kula nek gak ada pacar mesti tiang-tiang tebis doyo iki. Jadi LDR-an kula mboten kuat." Wah, gitu. Seperti itu. Jadi ada yang bil ghaib, ada yang jarak jauh. Nah, begitulah gambaran. Ternyata di kitab Riyadhus Shalihin itu juga ada keterangan ada orang terakhir masuk surga. Terakhir masuk surga iki terus ning neraka pirang tahun wallahu alam. Tapi ada di kitab Riyadhus Shalihin. Jadi kenapa dia masuk surga itu paling akhir? Ceritanya dia itu ya tanggane masjid ning ra tau ning masjid. Nek krungu adzan sing adzan dipaido. Allahu Akbar, Allahu Akbar, adzan meneh ngono kuwi. Memeneh tukang-tukang kae nek krungu adzan Allahu Akbar, laut-laut ngono. Itu turun dari genting, itu enggak sholat dulu, makan sih tang. Bar ma'am udud. Karena ada dalilnya nikmatul udud ba'da dahar ngono kae. Wal ududu wajibun ba'dal makan. Malah kanca kuwi duwe semboyan markamah markadut ora mangan sing penting udud. Ana-ana wae. Nah, dia tuh nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, pemenah kok mangkat kaji. Yo tanggane masjid ning rato ning masjid, liyane do sholat dhek santai. Akhirnya besok di akhirat itu masuk neraka. Tapi ternyata suatu saat dia diangkat oleh Allah lewat malaikat suruh nyari. Malaikat dalam Gusti, golek ana si A manggone ning gone pojok puwol ning kerake neraka. Kuwi angkatan jenenge sapa Jumadi apa sapa kira-kira nggih. Itu masih ada imannya, angkat malaikat. Badhe diapake Gusti, meh tak lebono surga. Golek alamate. Wah, langsung lusup. Yes, malaikat itu ya. Nyari yang namanya si A fulan bin fulan yang akan dimasukkan ke dalam surga. Ternyata ndak ketemu, mungkin saking jerune Pak, mungkin Pak. Wah, nelusup ora ketemu gitu. Wah, akhirnya naik lagi, Gusti mboten ketemu. Wis golek ana meneh ning gone pol mentok gitu ya. Akhirnya dicari, singkat cerita ketemu. Diangkat terus gosong kabeh kan, mlebu neraka kok. Ketika dihadapkan di depan Allah, maka ditanya sama Allah, "Hei fulan, kamu tahu kenapa kamu itu
entas. Bahasa Indonesia dientas ya apa to? Dia diangkat. Pokoknya wis rohah, istirahat, selesai ya. Khalas. Setelah di depan disidang sama Allah, kenapa? Gimana rasanya neraka? Wah, mboten karu-karuan Gusti. Neraka kok jenengan tekokno. Wah, Masya Allah, pamunten Gusti. Ampun melih-melih Gusti. Lah kowe ngerti? Kok tak entas ki ana apa? Mboten ngertos Gusti. Terus dia ditanya, "Kamu mau tak masukin ke surga?" Wah, kaget wong iki. Wot. Saking kagete koyok-koyok ora bakal mlebu swarga. Kaget wot. Itu kalau cowok, kalau cewek kagetnya zawah. Ibu-ibu nek kaget kan gitu, zawah. Cowok wot. Ketika ditanya, kula mboten ngerti Gusti, kenging apa kok kula mlebu meh dilebetke tengene swarga. Kamu dulu pernah mengucapkan kalimat Allah walaupun pada saat ngolet. Ngolet bahasa Indonesia apa, Mbak? Pokoknya ngolet pokoknya gitu ya. Jenengan kalau bangun tidur Pak, itu kan biasanya sok ngolet ya. Terus apa yang diucapkan? Ini. Ya Allah Gusti. Atau ini. Zawah jam 6 oleh kita. Wis pokoknya nyebut asmane Gusti Allah. Ternyata kalimat Allah itu walaupun diucapkan pada saat ngolet, itu tercatat dan itu diterima sama Allah. Karena yang diucapkan itu adalah Ismul A'dzam, kalimatnya Gusti Allah, namanya Allah. Bukan nama Tuhan yang dituhankan, nama yang lain yang dituhankan oleh orang, bukan, tapi Allah. Atau pas angop, ya Allah Gusti, ngantuk Masya Allah. Kan sering dah kita keluar seperti itu gitu. Padahal kita nggak sengaja loh. Kita sering melihat orang itu anggap ya Allah ngantuk ya Allah Gusti. Tapi ternyata kalimat itu tercatat dan tidak dialpakan sama sekali sama Allah. Ngantek wong iki kaget. Napa nggih Gusti kula nate nyebut asmane jenengan. Iya, rekamane ana nyoh. Ya Allah Gusti, jebulane mung tangi turu Gusti. Lah iya. Kuwilah rahmatku. Jadi tidak ada orang yang masuk surga kecuali illa kejaba ayataghammadaniyallahu birahmatin. Kecuali dia mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat bertanya, "Wala anta ya Rasulullah?" Termasuk jenengan Kanjeng Nabi? Iya, termasuk saya. Jajal. Lebu swarga bukan karena ibadah kita, tapi karena ridho dari Allah, karena rahmat dari Allah. Kalau atas dasar ibadahmu, maka jenengan ibadah 80 tahun, maka surganya harusnya berapa tahun? 80 tahun. Karena imbang, maka adil itu di bawahnya rahmah. Rahmah lebih tinggi daripada apa? Adil. Kalau Allah memberikan keadilannya, jenengan ibadah 80 tahun, surgane yo mung 80 tahun. Tapi ternyata Allah mempunyai sifat yaitu rahmah, kasih sayang. Sehingga di dalam surga khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu'an dzalika liman khasyiya rabbah. Surat apa itu? Al-Bayyinah. Lam yakunil niku to. Wah itu kalau dulu ada kisah orang 400 tahun di dunia tidak pernah maksiat. Itu diriwayatkan nanti di akhirat, fulan masuk surga kamu. Malah dia tanya, Gusti kula mlebu surga niku krana napa? Ya karena rahmatku. Ampun ngoten to Gusti mboten fair. Lah fairnya gimana?
Saya itu ibadah 400 tahun tidak pernah maksiat. Harusnya aku masuk surga karena ibadahku 400 tahun loh Gusti. Tidak pernah maksiat loh. Oh ngono, tenan iki. Nggih. Ya wis, kowe mlebu surga 400 tahun, engko terus kowe metu tak lebokno neraka. Gelem gitu. Ampun Gusti nek mlebu neraka. Lah, kowe 400 tahun ana ora ikhlase, padahal wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Lah kowe tak siksa karena kamu mikir wong wedok pas salat Allahu Akbar. Wih. Bodine cah wedok ning Bang Jo mau lumayan gitu. Pikiranmu ngeres ngono ki ra tampa. Coba kalau Allah menurunkan keadilannya, maka manusia tuna rugi tombok malahan. Tapi karena Allah itu rahmah, itu memberikan kasih sayangnya, maka di dalam surga khalidina fiha abada. Akhirnya dia ampun ya Gusti kula keranten rahmate panjenengan mboten napa-napa. Ya wis, akhirnya masuk surga karena rahmat. Ini ada kisahnya itu zaman Nabi Musa. Nah, maka masalah Basyir, Nadhir, Al-Quran juga membahas tentang itu, Nadhir juga membahas tentang itu. Itu Al-Quran. Yang kedua, sifate Kanjeng Nabi itu juga Basyir wa Nadhir. Ya, kalau tadi Al-Quran banyak yang menerangkan tentang Basyir, kabar gembira, Nadhir, peringatan, maka Nabi Muhammad pun juga mempunyai tugas Basyir wa Nadhir. Pertanyaannya, Basyir sama Nadhir memberikan kabar gembira sama peringatan, itu didahulukan mana? Tak jawab dhewe wis daripada engko kesuwen gitu ya. Tidak ada yang dulu, tidak ada yang belakang. Basyir wa Nadhir ini melaku bareng Bapak Ibu. Melaku bareng. Koyok syukur mbek sabar iki lho kudune mlaku bareng. Bersujud kepada Allah, bersyukur sepanjang waktu. Lagune sapa iki? Opik. Wah, luar biasa ya. Itu juga harus melaku bareng. Awake dhewe kadang-kadang ketemu pas enak syukur. Bar enak tiba-tiba untuk kabar ra enak. Sabar, mengikuti kan? Nah, jadi sabar sama syukur itu harus melaku bareng. Sebagaimana Basyir wa Nadhir, kabar gembira dan kabar peringatan itu menabi itu bareng. Walaupun awal-awalnya Bapak Ibu itu Nabi diperintahkan oleh Allah untuk memberikan peringatan kepada kerabatnya. Lihat di dalam surah Asy-Syu'ara ayat 214. Asy-Syu'ara 214. Bunyinya wa anzir ashiratakal aqrabin. Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Wa anzir, berikan peringatan kepada kerabatmu yang terdekat. Ini awal-awal kenabiannya Nabi di kota Mekah. Pernah dengar cerita Nabi mengumpulkan para pembesar-pembesar Quraisy termasuk paman-pamannya Abu Jahal, Abu Thalib, Abu Lahab, Abu Gosok bareng. Dikumpulkan pada saat itu, tahu nggak Bapak Ibu apa yang diucapkan? Jadi Nabi itu bikin undangan supaya kumpul di satu bukit. Setelah pada kumpul,
Nabi kemudian bertanya, wahai para paman-pamanku dan para pembesar-pembesar Quraisy, apakah panjenengan semua masih mempunyai keyakinan bahwa saya ini tidak pernah bohong? Maka mereka kompak menjawab, hei Muhammad, kamu ini kami menyaksikan tidak pernah bohong. Andai kata ada informasi onta keluar dari batu dan yang ngomong itu kamu, kami ini percaya. Andai kata ada onta keluar dari lubang jarum, kalau yang ngomong kamu, kami percaya wahai Muhammad. Kanjeng Nabi, wah ki kesempatan arep tak kabarke tentang kenabianku, mesti percaya. Wong dari kecil saya sudah dijuluki Al-Amin, dan ternyata mereka saya tantang mereka sampai segitunya percaya hal-hal yang khariqul adah, di luar kebiasaan manusia. Kalau ada unta keluar dari lubang jarum, kalau yang ngomong itu kamu, kami percaya. Ini saking percayane to, saking ora tahu ngapusine Kanjeng Nabi to berarti. Wae dhewe ngaji ketoke kentheng tapi ngapusi yo lancar gitu. Pemeneh bojo-bojo kuwi sing wedok ning omah, sing lanang dinteni rak mulih-mulih. Terus di WA, "Mas, ning ndi?" Jawabane lembur. Padahal ngluyur gitu ya. Udah biasa. Kok tekan omah ki wajahe ya biasa wae, padahal ngluyur. Jare apa? Lembur. Karena pengalaman. Wong pengalaman kuwi wajahe biasa wae. Salah yo ngono, bener yo ngono. Karena pemain gitu ya. Kalau belum pemain, wah ndredeg. Ditekoni ya bulet ngono ki. Namanya pemain enak wae. Niki Mas, lembur. Padahal ngluyur, ini biasa gitu. Tapi pelakunya nggak ada di sini Pak ya. Pelakunya nggak ada di sini. Ning coba ngono. Nah, terus ketika sudah kumpul, Nabi langsung kemudian mengatakan setelah beliau bertanya, apakah kalian masih mempercayaiku? Masih wahai Muhammad. Ngerti niki meh ngomong apa gitu. Ternyata Kanjeng Nabi itu menyampaikan, wahai pembesar-pembesar Quraisy, wahai paman dan kerabatku, saksikan bahwa aku ini adalah utusan Allah dan tidak ada Tuhan kecuali Allah. Tinggalkan berhala-berhala sesembahan kalian, beralihlah menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Langsung Abu Lahab, jenenge Lahab ki meluap-luap. Nek pas ngamuk kuwi wajahe ku abang merah. Kalau pas ngamuk itu wajahe apa? Merah kayak api, maka dijuluki Abu Lahab. Sebenarnya namanya Abul Uzza, tapi populer Abu Lahab. Karena kalau ngamuk wajahnya merah kayak api, maka dikasih nama Abu Lahab. Kalau Abu Jahal itu Amr bin Hisham. Maka Nabi pernah berdoa, ya Allah berikan hidayah kepada dua Umar bin Khattab sama Amr bin Hisham. Kalau tidak dua-duanya, salah satu ya Allah, maka Allah mengabulkan satu saja, yaitu Umar bin Khattab. Namanya Abu Jahal, Amr bin Hisham, tapi terkenalnya Abu Jahal. Kenapa? Abu Jahal, Abu Lahab itu sama paman-pamannya Nabi, tapi dionekke Abu Jahal bapakne wong sing bodoh, mergo ponakane dhewe dadi nabi, kok ngantek pamane ora terselamatkan. Yang terselamatkan Abu Thalib. Ini ada dua versi. Abu Thalib ada yang mengatakan sudah syahadat tapi menjaga perasaan dengan Abu Lahab dan Abu Jahal
dirahasiakan syahadatnya. Ada yang mengatakan Abu Thalib pamannya Nabi mati dalam keadaan belum Islam. Tapi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah itu meyakini bahwa beliau sudah masuk Islam, sudah syahadat. Oh, mosok pamane Kanjeng Nabi sing awal dakwah ngono kok ngantek mati dalam keadaan tidak beriman kan. Wae husnudzon gitu ya. Dan kitab yang Ahlus Sunnah wal Jamaah rata-rata itu menyampaikan, menerangkan bahwa Abu Thalib itu sudah Islam walaupun sembunyi-sembunyi. Sayyidina Hamzah juga sembunyi-sembunyi awalnya, tapi akhirnya juga terang-terangan. Jadi ketika Abu Jahal, Abu Lahab mau membunuh Muhammad, yo nggodho tok tapi rak mateni. Wah, mencaci memaki. Wah, Sayyidina Hamzah langsung, sapa sing ngomong nyelkit karo ponakanku tak tebas batang lahire. Sayyidina Hamzah, lho kowe kok kaya ngono to? Karo aku wingi bolo lho. Saiki ponakane dhewe tak una-unake kowe kok ora trimo. Sayyidina Hamzah langsung mengatakan, saksikan aku sekarang sudah Islam. Oh, baru kemudian terus terang. Itu Sayyidina Hamzah akhirnya masuk Islam. Nah, Sayyidina Hamzah kemudian ada lagi siapa? Abu Sufyan. Abu Sufyan itu juga masuk Islam, yang dibunuh sama Wahsy itu toh. Banyak dulu itu pembesar-pembesar masuk Islam. Wahsy yang membunuh Abu Sufyan. Abu Sufyan itu terdeteksi membunuh suaminya Hindun. Bayangke Hindun duwe bojo, bojone mau dipateni dipateni Sayyidina Hamzah ya. Sayyidina Hamzah bukan Sufyan. Bukan Abu Sufyan. Siapa? Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah paman Nabi terdeteksi membunuh siapa? Suaminya Hindun. Maka Hindun dendam. Karena Hindun ini perempuan, tidak mungkin membunuh Sayyidina Hamzah. Maka nyuruh siapa? Wahsy. Wahsy ini diperintahkan untuk membunuh. Ini sebagai balasannya, nanti kalau kamu sanggup membunuh Hamzah, kamu akan saya merdekakan. Ternyata Wahsy membunuh Sayyidina Hamzah. Begitu berhasil, kepalanya itu kayak jaga sembung ngono kae, diangkat dokok ning ngarepe Hindun. Wah, Hindun wah, puaslah aku karena aku sudah membalaskan dendammu wahai suamiku. Sayyidina Umar krungu, lho Hindun ki ngongkon Wahsy kon mateni Sayyidina Hamzah. Gara-gara alasannya Sayyidina Hamzah mateni bojone. Sayyidina Umar malah muni ngene karo kancane. Ketoke sing mateni ora Sayyidina Hamzah kok. Lah sapa? Aku ketoke kok. Ngeten. Lho kok iso? Wong aku iki krasa tusukan sing terakhir ki aku kok. Wah, wis kadung mati Sayyidina Hamzah. Dan Hindunnya itu menganggap siapa? Sayyidina Hamzah yang membunuh. Akhirnya Wahsy merdeka. Karena budak kan, akhirnya dimerdekakan. Hadiah. Jadi Wahsy membunuh siapa? Sayyidina Hamzah itu bukan karena dendam, tapi karena kepengen apa? Merdeka. Nah, ceritane nanti di surga itu dua-duanya masuk surga. Karena Wahsy setelah itu tobat, ikut Nabi menjadi sahabat. Sayyidina Hamzah mati medan perang, berarti mati apa? Syahid, maka beliau masuk surga. Lah Wahsy sing mateni Sayyidina Hamzah, tobatnya ditampa Gusti Allah, masuk surga juga, ketemu ning surga. Sayyidina Hamzah ndelok Wahsy, "Loh, kowe ndak Wahsy?" "Nggih." "Lah kok kamu masuk surga?" "Mbiyen kula nggih mateni jenengan tapi bar niku kula tobat." Ngono. Lah tobaté kula ditampi Gusti Allah, kula mlebu surga to. Oh alah, juju nek cara saiki gitu ya. Oh alah. Terus Wahsy malah bilang gini, "Nek jenengan kudune nggih matur nuwun kalih kula." "Lho kok iso matur nuwun piye?"
Lah goro-goro jenengan kula pateni, jenengan matine mati syahid. Karena mati syahid maka jenengan duluan masuk surga. Coba kalau enggak tak bunuh, ngono ki jajal ya. Coba kalau enggak tak bunuh, jenengan make rodok keri-keri ya gitu. Oh, dadi ana wong ki sing mateni karo sing dipateni mlebu surga bareng petuk ngekek-ngekek gitu ya. Karena di surga tidak ada namanya dendam. Iri, meri, dengki, hasud, sum'ah, riya, sombong, takabur, ujub hilang kabeh nanti kalau sudah di surga. Kalau di dunia, wah tanggone bangun omah meriang gitu. Tanggone mobil anyar mlebu rumah sakit. Tanggone makat kaji mati dekne gitu. Sifat itu ada di dunia, nanti di akhirat udah enggak ada. Nah, Bapak Ibu dan saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, sedikit lagi nanti kita buka tanya jawab bahwa Nabi pada saat mengumumkan kepada kerabatnya bahwa aku ini adalah utusan Allah, itu termasuk kabar peringatan atau istilahnya kabar apa? Nadhir. Kenapa? Karena beliau mengatakan tinggalkan sesembahan sebelumnya, saksikan tiada Tuhan selain Allah dan aku ini adalah utusan Allah. Maka ikutilah ajaranku. Kalau tidak, maka Allah akan menurunkan azab. Itu berarti apa? Nadhir. Nabi Yunus juga seperti itu dakwahnya. Ini kabar dari Allah, maka imanlah kalian kepada Allah dan Rasulmu, yaitu aku ini Yunus. Kalau tidak maka Allah akan menurunkan azab dalam 3 hari ini. Itu juga nadhir. Berarti Nabi lebih duluan basyir apa nadhir? Nadhir. Karena pada saat awal menyampaikan risalah itu Nabi memberikan peringatan kepada kerabat-kerabatnya. Maka sesuai dengan surat Asy-Syu'ara ayat 214, wa angdir ashiratakal aqrabin. Akibatnya fatal Bapak Ibu. Walaupun akibatnya fatal karena ini perintah Allah. Apa kata Abu Lahab waktu itu? Taban laka ya Muhammad. Ini kalimatnya. Taban laka ya Muhammad, celaka kamu Muhammad. Nun sewu tak bahasake wong Surabaya, dancuk kowe ya ngono gitu. Izin. Kuwatake mbok potong Mas videone muni dancuk gitu. Oh saiki akeh video diulang-ulang pas kuwi tok gitu. Itu orang Surabaya. Itu kalau bahasa Arabnya taban laka ya Muhammad, celaka kamu Muhammad. Samber gelap kowe doneke cara bahasa wong Barito. Samber gelap kowe gitu ya. Aku jenenge muni kakekane kita kok rada ujeruan ya ta. Pokoke ngono, dimaki Muhammad itu karena membawa kabar peringatan, nadhir itu tadi. Ngumpulin orang-orang hebat, orang-orang besar, trimo arep mbok critani kowe iki utusane pangeran pret ngono kalau bahasa sekarang. Kanjeng Nabi kaget lho, jare mau percaya. Nabi ngerti nih dia akan percaya. Ternyata Abu Lahab mengatakan apa? Taban laka ya Muhammad, celaka kamu Muhammad. Loh, Kanjeng Nabi itu kaget. Loh, katanya tadi mau masih percaya sama saya. Kenapa sekarang jadi enggak percaya? Inilah nadhir. Kemudian yang kedua, Nabi juga memberikan basyir kabar gembira. Contoh, Kanjeng Nabi kula niku tiyang awon, ireng, elek. Kula niku nek ibadah mboten saged khusyuk, napa mangke somben tengene surga saged mlebet surga bareng panjenengan Kanjeng Nabi. Nggih nek jenengan nabi rasul mesti surgane. Lah nek potongan elek kaya kula niki napa pantes mlebu surga Kanjeng Nabi? Kanjeng Nabi senyum. Maka beliau mengatakan, apa itu? Alaika bikasrotis sujud. Kanjeng Nabi kalau dikai syafaat, Kanjeng Nabi somben tulungi Kanjeng Nabi. Apa kata Nabi? Alaika bikasrotis sujud. Hendaklah kamu memperbanyak apa? Sujud.
pasti kamu akan masuk surga, karena semua orang akan masuk surga. Kullu ummati dakhalal jannah, semua umatku akan masuk surga, illa man aba, kecuali yang tidak mau. Apa ada ya Rasulullah yang enggak mau? Siapa itu? Maka Nabi mengatakan, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa taat kepadaku maka dia akan masuk surga. Barang siapa yang tidak mau, yang enggan, yang durhaka, maka dia faqad aba, dia yang tidak mau masuk surga. Ini kabar basyir menyenangkan, termasuk mencari surga yang luasnya seluas langit dan bumi, itu juga kabar apa? Gembira. Kanjeng Nabi juga mengabarkan, kamu kalau perbanyak sujud maka pasti kamu akan masuk ke dalam surga dan akan tak tulungi, akan ditolong sama Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah gambaran tentang Basyir wa Nadhir. Mungkin itu dulu nggih. Monggo. Baik. Manusia itu anaknya zaman. Kalau zamannya sekarang udah digital, maka kita pun harus mengikuti. Kita bisa basyir wa nadhir lewat medsos, karena zamannya sudah zaman digital semua. Tahun 2011 saya mulai bikin akun Facebook. 2011. Waktu itu belum ada live streaming, Facebook belum ada. Tampilannya baru ngunggah video atau foto. Pada saat saya bersama Nasidaria keliling 16 kota di Jawa Tengah, saya banyak dapat video saya waktu ceramah yang mau saya abadikan. Maka saya abadikan di Facebook, saya unggah. Jenengan tahu apa komentar dari netizen itu? Pamer ngono iki alipate ceramah pamer-pamer ke. Itu 2011. Sekarang 2024. Orang ngunggah ceramah udah biasa banget, live streaming biasa banget, di syuting nanti dipotong-potong gitu ya, udah biasa banget, ya kan? Berarti kita mengikuti perkembangan zaman. Sampaikanlah walau satu ayat. Ada kan lagunya itu ya? Nah, kita menyampaikan sesuatu kabar yang baik maupun kabar nadhir, peringatan lewat medsos, itu bagian daripada dakwah kita. Maka bagaimana cara menyikapi ketika kita menyampaikan basyir wa nadhir lewat media sosial, tergantung bagaimana niat kita. Karena ada yang pamer juga, mangkat umroh nyetatus, statusnya apa? OTW Mekah. Gaya gitu. Boleh enggak kira-kira? Boleh, tergantung niat kita. Minimal ngasih tahu keluarga kalau sudah OTW ke Mekah, karena 3 hari sebelumnya berada di Madinah. Daripada angger wong kok tekon kabeh nyetatus wae OTW apa? Mekah. Ning rata-rata ya pamer tenan, ora ngono kuwi niate gitu. Jenengan kesini juga boleh kok. OTW MAJT ngaji karim ngono misalnya. Minimal ngeki ngerti koncone nek awake dhewe iki isih urip ngono lho maksudnya. Nah, dan panjenengan harus siap dikomentari sama netizen. Karena netizen itu kalau sudah komentar sakar PDW, maka teman saya mengatakan maha benar netizen dengan segala komentarnya. Kalau Allah kan maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kini medsos maha benar netizen dengan segala komentarnya. Komentar sak kuwarepe. Wis apa meneh ning TikTok kuwi, wah masyaallah mawut kabeh. Sing wonge ilmiah, sing berpendidikan gitu ya, sama orang yang enggak ngerti pendidikan apa-apa ngomen kabeh ruwet gitu ya.
Kalau IG rada-rada mending itu. Rada terpelajar gitu. Rada terpelajar nek IG. TikTok ruwet kabeh pisan itu ya. Facebook podo gitu ya. Ya rata-rata memang kalau netizen ini seperti itu. Nah, panjenengan setidaknya mempunyai niat untuk memberikan kabar yang baik, basyir wa nadhir, kabar yang peringatan. Saya, Bapak Ibu dan saudaraku, kalau bikin status itu yang enak-enak, sing happy-happy. Kayak ini tadi saya bikin status sore itu pas gambar susu. Nah, mergo iki mau aku lagi ngisi ning ngene MAS Masjid Agung Semarang. Itu hidangannya susu. Tak klik video susu. Wah, langsung komentare banyak. Wah, garek rokoke tat ngono eta, susune wis ana. Nah, terus muni ngene. Tambahi kopi tat. Ya tak jawab, wah engko nek ana kopine njaluk melek, susune njaluk turu. Rame ya, buat minimal buat hiburan. Kan orang itu kalau tertawa dengan status kita kan seneng kan? Seneng. Tadi saya barusan buka TikTok, itu ada yang lucu itu ya. Lucunya gini, ada orang namanya Irawanto. Lah, digoleki wong ilang, adikku ki ning ndi to yo Irawanto ki. Ternyata di jalan itu ada tulisan rawan kecelakaan. Karena Irawanto itu panggilannya rawan juga gitu ya. Langsung Jawa rawan kecelakaan gitu ya. Maka kata temennya, loh kuwi ngei ngerti ning kono sering kecelakaan, maka dikatakan rawan kecelakaan. Ndak ada keterangan kayak gitu kok ngono. Kita gawe status ki sing bolonan mbek aku mesti ngerti statusku gitu. Itu tak buat status itu. Nah, terus ya sudah kamu lapor aja sama polisi. Mana mungkin saya bisa lapor polisi, saya takut. Lah apa? Lah polisi 200 meter, ora dhuwur banget 200 meter gitu. Loh, sampeyan nek delok videone Mbak, mesti ngekek dhewe. Videone itu parodi lawak itu, nyenengke itu ya. Itu kan termasuk basir itu, gawe guyu wong kan sedekah kan. Kalau sedekah berarti berpahala. Mulane nek sedih-sedih ki nek iso jombok gawe status. Manten anyar kok sedih. Ngene, maafin bunda ya nek ngono. Kamu sih nakal, jebul bareng jiwiti bayine anake. Ya kan? Bareng jiwiti anake terus maafin bunda ya nek, kamu sih nakal. Terus dikomen karo wong lanang liya. Kok urung bubuk di walah wis mulai. Iki ketoke sing guyu-guyu pelaku gitu ya. Wah, akhirnya terjadi perselingkuhan itu karena banyaknya status-status yang mancing-mancing itu tadi. Kayak ngono ditanggapi sisan buar. Assalamualaikum ganti assalamualaikum gitu. Bales waalaikum sayang bar to. Nah inilah. Nggih. Jadi boleh kita memberikan kabar gembira, peringatan lewat medsos, bagus gawe seneng koncone itu malah sedekah. Nek sedekah berpahala. Kalau lapor polisi takut, ya sudah kamu tinggal nyate-nyate saja. Nah, karena 200 meter sate. Lho sate kok dawane 200 meter. Sing mangan sapa? Ya polisine sing 200 meter iki mau gitu ya. Wah ya, ada parodi lucune pol gitu ya. Jadi maka Bapak Ibu kalau buka-buka TikTok itu ndak usah lah sing ngobong-ngobongan, sing anu, mari mumet sirahe. No bacok-bacokan klewang duwone rak karuan kemarin di mana itu? Ya. Ada kan kejadian di dekat STM 1 atau berapa itu, Dr. Cipto itu ya. Wes ngono-ngono ki langsung di-scroll wae langsung, scroll. Ah sing lucu-lucu wae. Dadi nyenengke awake dhewe, gitu ya. Nah, itu gambaran kita. Jadi bermedsos, bermedia sosial untuk mengamalkan apa tadi? Basyiron wa nadhira. Masih ada lagi? Monggo.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajmain. Allahumma ya Allah ya Latif ya Khabir ya Sami ya Basir ya man la yahtaju ila bayani wa tafsir ya man bil ijabati jadir innaka ala kulli syai'in qadir. Hajatuna ilaika katsir wa anta alimun biha wa basir. وتبرنا بأحسن تدبير في كل خير وعافية يا أرحم الراحمين. اللهم اغفرنا فإنك خير الحافظين وانصرنا فإنك خير الناصرين وارزقنا فإنك أنت الغني المغني الفتاح الرزاق. سهل ويسر أمورنا وتمم تقصيرنا برحمتك يا أرحم الراحمين. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.